Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida dari Simakinin. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi matematika tentang teorema sisa dan juga faktor, serta akar-akar dari polinomial. Kita akan langsung masuk ke materi polinomialnya. Di sini saya sudah membuat materi yang kelanjutan dari materi-materi polinomial yang sudah dibahas pada beberapa video sebelumnya. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai teorema sisa dan juga teorema faktor. Yang pertama, teorema sisa. Teoremanya berbunyi, jika suku banyak Px dibagi dengan X min A, sisanya PA. Dibagi dengan X plus A, sisanya P min A. Dan dibagi A X min B, sisanya P A per B. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan menggunakan suatu contoh. Contoh yang pertama, tentukan sisa pembagian Px sebagai berikut dibagi dengan X min 1. Yang pertama, saya akan mencoba menggunakan metode pembagian bersusun seperti yang sudah dijelaskan pada video yang sebelumnya. Di sini diperoleh hasilnya adalah 3x pangkat 3 plus 10x kuadrat plus 4x plus 8. Kemudian untuk sisanya yaitu negatif 2. Kemudian yang selanjutnya menggunakan metode teorema sisa. Seperti teorema di atas, jika Px dibagi dengan X min 1, maka Sx atau sisanya sama dengan P1. Sehingga kita dapat menggunakan teorema di atas untuk menghitung sisa. P1 sama dengan, kita masukkan nilai X sama dengan 1 ke dalam persamaan Px nya, sehingga diperoleh P1 sama dengan negatif 2, dimana negatif 2 adalah Sx nya. Di sini kita peroleh nilai Sx yang sama dari metode pembagian bersusun dan juga metode teorema sisa. Oleh karena itu, benar bahwa teorema sisa ini dapat digunakan untuk menghitung nilai sisa. Kemudian contoh yang kedua, pembagian suatu polinomial Px dengan Ax sama dengan 2x min 1. Yang pertama kita bagi menggunakan metode pembagian bersusun, diperoleh nilai Sx sama dengan negatif 135/16. Kemudian untuk kita gunakan metode teorema sisa, karena nilai pembaginya adalah 2x min 1, maka x-nya sama dengan setengah. Oleh karena itu, Sx-nya sama dengan P setengah. Kita hitung P setengahnya dengan mengganti x sama dengan setengah, kemudian diperoleh nilai P setengah sama dengan negatif 135/16 sama dengan Sx. Kita peroleh nilai yang sama dengan metode pembagian bersusun, maka hasilnya telah benar. Kemudian contoh yang ketiga, suatu suku banyak jika dibagi oleh X plus 2 bersisa negatif 13, dibagi oleh X min 3 bersisa 7. Suku banyak tersebut jika dibagi oleh X kuadrat min X min 6 bersisa, pertama, kita faktorkan terlebih dahulu. X kuadrat min X min 6 dapat kita faktorkan menjadi X plus 2 dikali X min 3. Dimana di sini kita telah mengetahui apabila suku banyak tersebut dibagi dengan X plus 2 bersisa 13, dan jika dibagi X min 3 bersisa 7. Oleh karena itu, kita dapat menyelesaikan dengan cara seperti di bawah. Misal sisanya Sx sama dengan Ax plus B. Kemudian, karena pembaginya adalah X kuadrat, di sini pembagiannya berderajat 2, maka sisanya adalah fungsi berderajat 1, yaitu Ax plus B. Kita misalkan sebagai Ax plus B. Kemudian yang pertama, Px yang pertama yaitu x plus 2. Jadi sisanya kita dapat menghitung dengan cara s min 2 sama dengan negatif 13 sama dengan min 2a plus b sama dengan negatif 13. Kemudian untuk Px sama dengan s min 3, s3 sama dengan 7, dimana 3a plus b sama dengan 7. Kemudian kedua buah persamaan ini kita eliminasi sehingga diperoleh min 5a sama dengan negatif 20, diperoleh nilai a sama dengan 4. Kemudian nilai a tersebut kita substitusi sehingga diperoleh nilai b sama dengan negatif 5. Kemudian sisa dari fungsi tersebut atau polinomial tersebut apabila dibagi dengan x kuadrat min x min 6 adalah nilai a dan b nya kita masukkan ke dalam Sx yang telah kita misalkan, sehingga diperoleh Sx nya sama dengan 4x min 5. Selanjutnya adalah untuk teorema faktor. Teorema faktor berbunyi, jika fx adalah suku banyak, x min k merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Artinya, jika x min k merupakan faktor, maka nilai fk sama dengan 0. Sebaliknya, jika fk sama dengan 0, maka x min k merupakan faktor.
Untuk contohnya, yang pertama, jika salah satu akar dari fx sama dengan x pangkat 4 plus mx pangkat 3 min 6x kuadrat plus 7x min 6 adalah 2, tentukan akar linear dari fx. Yang pertama, kita akan mencari nilai m-nya terlebih dahulu dari fx atau polinomialnya. Di sini, karena 2 adalah akar linear, adalah satu akar dari fx, maka x min 2 merupakan faktor dari fx. X min 2 merupakan salah satu faktor dari fx. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan teorema faktor, yaitu apabila x min 2 merupakan faktor dari fx, maka f2 sama dengan 0. Kita masukkan x sama dengan 2 ke dalam persamaan polinomialnya, ke dalam polinomial, sehingga kita dapatkan nilai m-nya sama dengan 0. Kita masukkan m ke dalam fx, sehingga didapatkan fx adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah mencari akar-akar linearnya. Nilai dari akar linear yang mungkin dari fx di atas adalah pembagi bulat dari negatif 6, yaitu ada plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan juga plus minus 6. Kita cari menggunakan metode Herner untuk pembagian oleh dua faktor. Yang pertama, kita bagi oleh faktor x sama dengan 2 terlebih dahulu, diperoleh sisa 0. Kemudian ini adalah polinomial hasil baginya. Kemudian hasil baginya ini kita bagi lagi dengan negatif 3, salah satu dari pembagi bulatnya. Kita coba bagi dengan negatif 3, maka didapatkan hasil sisa sama dengan 0. Oleh karena itu, negatif 3 juga merupakan akar linear dari fx di atas, sehingga pada perhitungan di atas hasil bagi dari fx oleh x min 2 dibagi dengan x plus 3, sehingga dihasilkan f min 3 sama dengan 0. Karena itu, negatif 3 merupakan akar linear yang lain dari fx. Hasil pembagian oleh x min 2 dikali x plus 3 di atas, yaitu hx sama dengan x kuadrat min x plus 1 yang sudah tidak dapat dicari akar linear lagi. Maka akar-akar linear dari fx adalah 2 dan negatif 3. Yang selanjutnya adalah akar-akar polinomial. Jika px adalah suatu suku banyak, x min k merupakan faktor dari px jika dan hanya jika k akar dari persamaan suku banyak. Px sama dengan 0. Ini seperti pada contoh soal di atas. Untuk teorema akar-akar rasional, jika Px sama dengan an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 dan seterusnya sampai a0, dan x min k merupakan faktor dari Px, maka k merupakan akar dari Px. Untuk contoh soalnya sama seperti contoh soal ini yang di atas. Yang selanjutnya adalah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan suku banyak. Jika akar-akar persamaan suku banyak sebagai berikut, ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d sama dengan 0 adalah x1, x2, dan x3, maka jumlahan dari ketiga akar-akarnya adalah min b per a. Kemudian x1, x2 ditambah x1, x3 ditambah x2, x3 sama dengan c per a. Kemudian hasil kali dari akar-akarnya adalah d per a. Kita bisa menggunakan rumus-rumus di atas untuk mengajarkan beberapa contoh soal berikut. Salah satu akar persamaan dari x pangkat 3 plus 4 x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0 adalah negatif 2. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan tersebut adalah, yang pertama kita akan mencari nilai p terlebih dahulu. Karena negatif 2 merupakan akar-akar persamaan, maka kita bisa menggunakan teorema faktor, yaitu apabila negatif 2 merupakan akar-akar dari persamaan, maka f min 2 sama dengan 0. Kita masukkan x sama dengan min 2 ke dalam persamaannya, sehingga diperoleh nilai p sama dengan 3. Jadi persamaannya menjadi sebagai berikut. Kemudian kita dapat mencari jumlah akar-akarnya. Koefisien dari x pangkat 3 merupakan a, koefisien dari x pangkat 2 merupakan b, koefisien dari x pangkat 1 merupakan c, dan koefisien dari x pangkat 0 merupakan d, sehingga kita bisa menghitung jumlah akar-akarnya, yaitu x1 plus x2 plus x3, yaitu min b per a, dapatkan hasil negatif 3. Kemudian hasil kali akar-akarnya adalah d per a sama dengan negatif 10. Jadi kita tidak perlu mencari akar-akarnya terlebih dahulu, berapa x1, berapa x2, berapa x3. Kita dapat langsung menentukan jumlahan akar-akarnya ataupun hasil kali akar-akarnya secara langsung dengan melihat dari persamaan polinomialnya. Demikian untuk materi polinomial yang terakhir. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.